Nabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemukan cahaya Islam. Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi, salah satu kabilah yang terpandang, mulia, dan berkedudukan tinggi di kota Mekah. Keluarga Umar termasuk dalam jajaran orang-orang penting suku Quraisy. Oleh karena itu, semua orang menaruh hormat kepada Umar dan keluarganya. Suatu hari, ketika Umar sedang berdagang di kota Syams, ia mendengar sebuah kabar tentang adanya nabi baru di kota Makkah. Apakah benar Muhammad bin Abdullah menjadi nabi? Aku harus segera pulang dan memastikannya sendiri. Ia bergegas meminta seorang pelayan untuk mengemasi semua barangnya. Sepulangnya dari Syams, Umar segera mencari informasi tentang Muhammad. Ia kaget saat mengetahui Muhammad benar-benar menjadi nabi. Namun, Umar tidak membenci hal itu. Hanya saja, ia tidak menyukai perpecahan yang terjadi di kota Mekah. Aku harus mempersatukan kembali para penduduk. Aku bisa memulainya dengan memaksa para pengikut Muhammad untuk kembali ke ajaran nenek moyang. Siang hari berikutnya, Umar terlihat sedang menyiksa seorang budak perempuan. Budak itu ketahuan masuk Islam. Aku akan mengampunimu jika kau keluar dari agama Muhammad. Namun, budak itu tetap teguh pada keimanannya. Pergilah, aku sudah bosan mencampukmu. Umar semakin geram melihat satu persatu penduduk kota Makkah masuk Islam. Bukannya berkurang, kaum muslimin justru semakin bertambah. Umar pun memikirkan cara untuk menghentikannya. Tak lama kemudian, terlintas sebuah ide yang sangat gila. Ia berencana untuk melakukannya besok pagi. Keesokan harinya, Umar keluar rumah sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat. Sorot matanya begitu tajam, membuat semua orang merasa takut. Umar bertekad untuk membunuh Muhammad. Ya, hanya itu satu-satunya cara supaya kaum Quraisy kembali bersatu. Hari ini juga Muhammad harus aku kalahkan. Namun, di tengah perjalanan, ia bertemu Nu'aim bin Abdullah. Wahai Umar, kamu mau pergi kemana? Aku ingin membunuh Muhammad. Dia telah memecah belah kita. Umar terus melangkah, tetapi Nu'aim mencekal tangan Umar. Apakah Bani Manaf akan membiarkanmu hidup setelah engkau membunuh Muhammad? Tidakkah engkau lebih baik mengurusi keluargamu sendiri? Wahai Nu'aim, siapa keluargaku yang kamu maksud? Saudaramu perempuan, Fatimah, dan suaminya sekaligus sepupumu sendiri, Said bin Zaid. Aku dengar mereka telah masuk Islam. Kau harus menyadarkan mereka terlebih dahulu. Hei Nu'aim, jangan menuduh sembarangan. Apa kau bisa membuktikannya? Kau bisa pergi ke rumah adikmu untuk membuktikannya. Hati Umar langsung bergemuruh. Pikirannya kacau. Ia sangat berharap berita itu tidak benar. Tak lama kemudian, Umar sampai di rumah adiknya. Samar-samar ia mendengar lantunan syair yang sangat indah. Umar mengepalkan tangannya kuat-kuat, menahan amarah yang bergejolak di hatinya. Astaga, aku pernah mendengar syair itu dari budakku yang masuk Islam. Jika adikku benar-benar masuk Islam, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Seruan Umar itu sangat keras, hingga terdengar sampai ke dalam rumah. Ya Allah, bagaimana ini? Kita harus segera menyembunyikan lembaran Al-Quran ini. Cepat, sudah tidak ada waktu lagi. Guru, selamatkanlah dirimu. Pergilah melalui pintu belakang. Sebelum Fatimah membereskan lembaran itu, Umar telah masuk ke dalam rumah.
Fatimah pun menyembunyikan kertas itu di belakang tubuhnya. Aku mendengar kau sedang membaca sebuah syair dari Muhammad. Apa itu benar? Tidak, kau tidak mendengar apapun. Aku juga mendengar kabar bahwa kalian berdua telah menjadi pengikut Muhammad dan agamanya. Apa itu benar? Suasana sepi senyap. Umar menjadi geram karena tidak mendengar jawaban dari Fatimah dan Said. Apa itu benar? Ia pun menampar keduanya. Ya, benar. Kami telah masuk Islam. Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Astaga, padahal aku memaksa orang lain untuk meninggalkan agama Muhammad. Tetapi, aku tidak tahu kalau adikku sendiri masuk Islam. Fatimah dan Said terlihat tidak takut kepada Umar. Mereka hanya tunduk kepada Allah yang Maha Kuasa. Umar menjadi merinding melihat keberanian mereka. Setelah itu, ia menyadari sudut bibir adiknya yang berdarah. Umar pun merasa bersalah dengan perbuatannya. Berikanlah kepadaku lembaran-lembaran yang engkau baca tadi. Aku ingin melihat apa yang diajarkan Muhammad kepada kalian. Fatimah segera memberikan lembaran Al-Quran yang disembunyikannya kepada Umar. Umar kemudian membaca lembaran yang berisi surat Toha itu. Ia menangis ketika sampai di ayat 13 dan 14. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Alangkah mulianya kalimat-kalimat ini. Umar telah selesai membaca seluruh lembaran Al-Quran itu. Ia merasa terharu dengan apa yang dibacanya. Entah kenapa, ada rasa yang berkecamuk di dadanya. Fatimah, beritahu aku di mana Muhammad. Lebih baik kau membunuhku. Jika tujuanmu ingin membuat Nabi Muhammad celaka. Sungguh, aku hanya ingin bertemu. Fatimah tetap pada pendiriannya. Ia khawatir jika Umar bermaksud mencelakai Nabi. Tiba-tiba, Habab bin Al-Ard muncul dari samping rumah. Wahai Umar, sungguh aku pernah mendengar Nabi Muhammad berdoa agar Islam dikuatkan oleh salah satu dari kalian, yaitu antara engkau atau Abu Jahal bin Hisham. Apa itu benar? Kalau begitu, tolong beritahu aku di mana Muhammad sekarang. Nabi di Darul Arkam, wahai Umar. Kabar bahwa Umar sedang mencari Nabi Muhammad tersebar luas. Kebetulan salah satu sahabat melihat kedatangan Umar. Bagaimana ini? Umar datang sambil membawa pedang di pinggangnya. Biarkan Umar masuk. Jika dia berniat baik, maka kita sambut. Dan jika tidak, kita bunuh dia menggunakan pedangnya. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Semua orang bersiaga di belakang Nabi Muhammad yang membuka pintu. Para sahabat mengepalkan tangan rapat-rapat. Mereka waspada jika Umar hendak berbuat sesuatu kepada Nabi. Wahai Umar, mengapa engkau datang kemari? Wahai Nabi Muhammad, saya datang kepadamu untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta apa-apa yang datang dari Allah. Para sahabat langsung bergembira mendengar ucapan Umar. Allahu Akbar. Allah telah mengokohkan Islam dengan hadirnya Umar. Takbir terus bergema di Darul Arkom, menyambut keislaman Umar bin Khattab. Sementara itu, Umar tersenyum lebar melihat Nabi dan para sahabat. Kini, cahaya Islam telah masuk ke dalam hidupnya. Kabar masuknya Umar ke dalam Islam terdengar cepat oleh semua penduduk kota Makkah. Kaum Quraisy langsung gempar dibuatnya. Kita harus mencari cara untuk melemahkan Islam. Bagaimana bisa? Sementara Umar bin Khattab yang terkenal kuat, kini menjadi pelindung mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka
akan keputusan Umar yang sangat mendadak itu. Sementara itu, kaum muslimin menyambut berita itu dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, kita bisa lebih berani untuk beribadah di Masjidil Haram. Benar, Allah melindungi kita dengan adanya Umar. Begitulah, semua umat Islam bergembira atas keislaman Umar. Alhamdulillah, sejak kehadiran Umar bin Khattab, posisi Islam di kota Makkah semakin kuat. Jika ada kaum muslimin yang diganggu oleh kaum kafir Quraisy, Umar tak segan-segan membelanya. Sungguh, Allah maha membolak-balikan hati. Umar yang dulunya memusuhi, kini membela Islam dengan gigih. Allahu Akbar. Halo teman-teman, ini dia aplikasi buku cerita yang seru. Di sini, kamu bisa membaca banyak sekali kisah dari 25 nabi dan para sahabat. Selain buku cerita, ada juga animasi dan permainan seru. Kisah Nabi Muhammad SAW. Keadaan kota Mekah tidak lagi aman bagi Nabi Muhammad. Cerita ini dilengkapi dengan narasi dan suara. Di akhir cerita terdapat hikmah yang penting bagi kita semua. Kisah dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Belajar sambil bermain sangat menyenangkan. Seru bukan? Yuk, download sekarang. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.